Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata pelajaran akuntansi keuangan di kelas 10 akuntansi keuangan lembaga. Kali ini akan menjelaskan tentang menerapkan pencatatan transaksi utang usaha jangka panjang. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian usaha jangka panjang, peserta didik mampu menganalisis jenis utang usaha jangka panjang, mampu menganalisis perhitungan dan pencatatan utang usaha jangka panjang. Materinya pengertian jenis, kemudian karakteristik dan perhitungan. Pengertian utang usaha jangka panjang, yaitu utang usaha yang memiliki jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun. Kemudian utang usaha jangka panjang dipilih sebagai alternatif pendanaan untuk proyek jangka panjang seperti pembangunan gedung, akuisisi aset, dan sebagainya. Jenis utang usaha jangka panjang ada dua, yaitu utang usaha berbunga dan utang usaha tidak berbunga. Ciri-ciri atau karakteristik utang usaha jangka panjang: jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun, pembayaran bunga pada utang usaha jangka panjang tergantung pada jenisnya, biasanya digunakan untuk mendanai proyek yang berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian utang usaha jangka panjang harus disertai dengan adanya jaminan berupa properti atau aset. Kemudian sesuai namanya, utang usaha jangka panjang nantinya akan dilaporkan dalam kewajiban jangka panjang pada laporan posisi keuangan. Contoh perhitungan utang usaha jangka panjang yang jumlah angsurannya tidak sangat besar. Contoh kasus, PT Aman Sejahtera tanggal 1 November 2021 menyetujui surat perjanjian dengan bank bersama untuk meminjam dana senilai 300 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 12%, jatuh tempo 3 tahun, termin pembayaran setiap 6 bulan sekali. Dana pinjaman telah diterima tanggal 31 Oktober 2021. Perhitungannya untuk termin pembayaran pertama yaitu jatuh pada tanggal 30 Juni 2022. Perhitungan dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah 8 bulan. 3 tahun dibagi 6 bulan adalah 6 kali angsuran, maka pokok pinjaman adalah 300 juta dibagi 6 sama dengan 50 juta. Sedangkan jumlah pinjaman adalah 300 juta dikali 12% dikali 8 per 12 sama dengan 24 juta. Total pembayaran adalah pokok pinjaman ditambah bunga, maka 550 juta ditambah 24 juta adalah 70 juta. Pencatatan atau jurnalnya adalah saat penarikan pinjaman 1 November 2021, kas di debit 300 juta, utang wesel di kredit 300 juta, kemudian termin pembayaran pertama 30 Juni 2022, utang wesel di debit 50 juta, beban bunga 24 juta, dan kas di kredit 71 juta. Termin pembayaran kedua yaitu pokok pinjaman 50 juta, bunga pinjaman dihitung dari sisa pokok pinjaman yaitu 300 juta dikurangi 50 juta untuk angsuran pertama, maka sisanya pokok pinjaman menjadi 250 juta menjadi dasar pencatatan untuk bunga pinjaman untuk termin kedua. Jadi 250 juta dikali 12% dikali 6 per 12 sama dengan 15 juta. Total pembayaran adalah 50 juta tambah 15 juta, maka pembayaran angsuran kedua 65 juta. Termin pembayaran ketiga, total pinjaman 50 juta, bunga pinjaman dihitung dari 200 juta karena sudah dikurangi 100 juta pembayaran angsuran pertama dan kedua, kali 12% dibagi setengah, kali setengah, menjadi 12 juta dikali 6% sama dengan 212 juta, total 62 juta. Pencatatannya, termin kedua, utang wesel debit 50 juta, beban bunga 15 juta, kas 65 juta. Demikian juga untuk pencatatan termin ketiga, utang wesel 50 juta, beban bunga 12 juta, kas 62 juta. Termin keempat, perhitungannya adalah pokok pinjaman 50 juta, bunga pinjaman dari sisa pinjaman pokok tinggal 150 juta dikali 6% menjadi 9 juta, di total angsuran jadi 30 juta.
Termin kelima 50 juta pokok pinjaman, bunga pinjamannya tinggal 100 juta dikali 6% menjadi 6 juta, totalnya jadi 56 juta. Termin ke-6 yang tersisa ada 4 bulan, yaitu dari 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024, ada 4 bulan. Maka pokok pinjamannya adalah 50 juta, bunga pinjamannya 50%, 50 juta kali 4/12 kali 12% sama dengan 5% kali 2% sama 2 juta. Total angsuran ke-6 52 juta. Pencatatannya sebagai berikut. Kemudian contoh perhitungan bunga besar jangka panjang kalau jumlah angsuran sama besar. Dalam cara ini, walaupun jumlah tiap angsuran sama besar, tetapi komposisi angsuran pokok pinjaman dan jumlah bunga yang dibayar berubah-ubah. Penetapan angsuran berdasarkan pada nilai sekarang atau present value. Dalam penerapan konsep ini, jumlah angsuran dapat dihitung dengan cara membagi nilai nominal dengan faktor diskonto yang dapat dicari melalui tabel seperti tabel di buku Harlino Yusuf halaman 272. Contoh, tanggal 31 Desember 2016, PT Karunia Jaya meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan. Berdasarkan kasus atas, maka faktor diskontonya bunga 10% periode 6 tahun adalah 4,3553. Jumlah angsurannya menjadi 120 juta dibagi faktor diskonto 4,355 menjadi 27.552.632 pembulatan. Catatan jurnal saat penarikan pinjaman dengan promes, kas 120 juta, utang wesel 120 juta. Pengalokasian angsuran, tabel pembagian bunga dan pokok pinjaman dalam setiap angsuran. Akhir periode 31 Desember 2010 ini adalah angsuran pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 6. Angsuran pertama, saldo awal pokok pinjaman 120 juta. Angsuran setiap periodenya sebesar 27 juta, semuanya dibagi rata sama bunga. Dengan biaya bunga dihitung 10% dikali pokok pinjaman 12 juta. Sedangkan pokok pinjamannya tinggal mengurangi besarnya angsuran tiap periode dikurangi bunga menjadi pokok pinjaman. Jadi pokok pinjamannya 15.552.690. Saldo akhir dihitung yaitu saldo awal 110 juta dikurangi bagian pokok pinjaman 15 juta, maka saldo akhir pinjaman menjadi 104 juta. Kemudian pada angsuran kedua, pokok pinjaman menjadi 104 juta sekian, angsuran sama besar, penghitungan bunga pokok yaitu 10% dikali sisa pokok pinjaman awal periode kedua. Jadilah 10% dikali 104 juta sekian menjadi 10 juta 40 sekian, dan kemudian berapa pokok pinjamannya yang dibayarkan, yaitu angsuran 27 juta sekian kurangi bunganya, jadilah pokok pinjaman. Kemudian bisa diketahui berapa saldo akhir pinjaman, yaitu dengan cara mengurangi saldo awal pokok pinjaman tahun kedua dikurangi dengan pokok pinjaman angsurannya, jadi 80. Demikian seterusnya perhitungannya dari bunganya dari sisa akhir pokok pinjaman sampai ke akhir tahun ke-6. Sisa saldo atau sisa awal pokok pinjaman 25 juta sekian, angsuran tiap periode sekian, hitung bunganya adalah 10% kali 25 juta adalah sekian, 22 juta 500. Kemudian mencari pokok pinjamannya adalah 27 juta angsuran tiap periode dikurangi bunga, inilah pokok pinjaman. Pokok pinjaman ini sama dengan awal pinjaman, maka sisanya adalah ini. Demikian kalau menggunakan